Alone in Berlin adalah sebuah film produksi Inggris, Prancis, dan Jerman. Film ini sendiri dibuat berdasar novel kisah nyata berjudul Every Man Dies Alone. Bercerita tentang sepasang suami istri dari kelas pekerja Jerman yang menyebarkan propaganda anti perang ke seluruh penjuru Berlin. Mereka mulai menyebarkan kartu propagandanya setelah anak sematawayang mereka terbunuh dalam sebuah pertempuran. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Alone in Berlin. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang tentara muda Jerman bernama Hans Quangle yang sedang menghindari kejaran musuh. Tapi sayangnya, dia tertembak dan langsung tewas di tempat. Beralih ke Berlin, seluruh warga tumpah ruah ke jalan, menyambut jatuhnya Paris ke tangan Jerman. Di tengah hiruk-pikuk parade di jalan, Otto Quangle mendapat surat dari Angkatan Darat Jerman. Wajah mereka berdua menjadi murung, seakan tahu isi dari surat itu. Ana pun membacanya, dan benar saja, anak sematawayangnya gugur dalam pertempuran. Dia tidak dapat menyembunyikan sedihnya dan menangis sejadi-jadinya. Di sebelah apartemennya, terdapat seorang nenek Yahudi yang sedang bersembunyi. Eva, si pengantar pos, membawakan roti dan mentega untuknya. Otto yang harus pergi bekerja terlihat murung di antara para warga Berlin yang bersukacita. Dia sangat terpukul dengan kematian anaknya. Sejak mendengar kematian anaknya, Anna menjadi sering melamun dan tidak fokus. Untungnya saja, dia bertemu dengan Eva dan mengantarnya pulang. Masih dalam suasana duka, Otto terdiam di depan sebuah buku. Dia mengganti nama Führer menjadi Führer, yang berarti pengecut. Seperti biasa, setiap pagi dia harus pergi bekerja. Kali ini, pabriknya didatangi oleh anggota partai yang menyuruhnya untuk meningkatkan produktivitas. Otto menyarankan agar menambah jumlah mesin produksi dan memecat semua pekerja yang sering bolos, mengingat dia adalah mandor di sana. Singkat cerita, Otto bekerja seperti biasa. Tiba-tiba anak buahnya terluka terkena mesin pemotong kayu. Dan ternyata dia sengaja melakukan itu untuk menghindari wajib militer di garis depan. Pada malam harinya, Otto mengeluarkan sebongkah kayu dan mulai memahat wajah anaknya di sana. Kematian Hans tidak hanya meninggalkan duka. Rupanya, Otto yang awalnya memuji-muji Hitler mulai berbalik membencinya. Dia mulai menulis propaganda anti perangnya di sebuah kartu. Ini adalah langkah awal Otto mengkritik rezim Hitler. Di sisi lain, apartemen milik Nyonya Rosenthal dibobol oleh dua orang preman. Rosenthal yang menyadari hal itu langsung keluar lewat pintu belakang. Dua orang preman tersebut berhasil menggasak barang-barang berharga. Tapi untungnya, warga yang lain berhasil memergoki mereka. Warga yang menolong ternyata juga mencari barang berharga milik Rosenthal. Sementara itu, nenek Rosenthal terpaksa mengungsi di rumah Quangle. Dia tampak sangat putus asa karena tidak kunjung mendengar kabar dari suaminya. Malam itu, Rosenthal nekat kembali ke rumahnya. Untung saja, seorang hakim bernama Fromm menolongnya. Dia menyembunyikan Rosenthal di dalam apartemennya. Pagi pun tiba, Otto berniat menyebarkan kartunya di gedung pemerintahan Berlin. Dengan keras kepala, Anna ingin menemani Otto. Tentu saja Otto menolak karena dia dapat tertangkap sewaktu-waktu. Akhirnya, Otto mengizinkannya ikut dengan syarat dia tidak boleh ikut masuk ke gedungnya. Singkat cerita, mereka berdua berjalan menuju gedung pemerintahan Berlin. Sesuai perjanjian, Anna hanya boleh menunggu di depan gedung. Otto langsung menjalankan misinya. Dia naik ke atas dan menaruh propaganda anti perangnya di tangga.
cerita beralih ke Rosenthal. Hakim Fromm berpesan agar jangan kembali lagi ke apartemennya. Barkhausen, si preman pencuri tadi, didatangi polisi karena kelakuannya yang meresahkan. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia membocorkan tempat Rosenthal bersembunyi. Inspektur Zott langsung mengecek rumahnya. Untungnya saja, Rosenthal sudah kabur dan kembali ke apartemennya. Tak lama kemudian, polisi berhasil menemukannya dan menangkap Rosenthal. Tapi di saat semuanya lengah, nenek Rosenthal yang putus asa memilih untuk bunuh diri. Kematian Rosenthal menambah duka Quangle. Mereka semakin yakin dengan jalan hidupnya, yaitu menentang Hitler dengan tulisan. Otto kembali menulis sembari memahat wajah anaknya. Kali ini, Otto menggunakan sarung tangan agar sidik jarinya tidak tertinggal. Inspektur Essenrich menerima 2 laporan pertama mengenai kartu yang berisi propaganda anti-Hitler. Essenrich yang tidak memiliki banyak anak buah memilih untuk menunggu sembari mencari informasi. Dia terlihat sangat meremehkan kasus ini. We're German professionals, not amateurs. Kembali ke Otto, sembari berangkat bekerja, dia menyebarkan kartunya di tempat-tempat strategis. Semakin hari dia semakin berani menyebar propagandanya ke seluruh penjuru kota Berlin. Inspektur Essenrich mulai menerima laporan penemuan kartu propaganda anti-Hitler dari seluruh penjuru Berlin. Di malam saat Berlin dijatuhi bom oleh sekutu, Otto dan Anna menjalankan misinya lagi. Mereka kira kantor itu kosong, tapi ternyata terdapat 1 orang penjaga yang tinggal. Alhasil, Otto hampir saja ketahuan. Tapi untungnya, Anna yang menunggu di luar berakting seperti ibu yang sedang mencari anaknya. Mereka berdua pun selamat pada malam itu. Keesokan harinya, Letnan Prahl dari SS mendatangi Essenrich, meminta jumlah pasti dari kartu yang ditemukan. Terdapat 129 kartu yang berhasil dilaporkan. We run our Operation Hobgoblin around the clock. Langkah Essenrich yang meremehkan Otto dari awal menjadi sebuah masalah besar. Otto menjadi semakin berani menulis setiap ideologinya di kartu. Sembari menulis kartunya, Anna dan Otto berbincang hangat. Mereka mengenang masa-masa saat pacaran dulu. Dan kali ini, Anna dapat sedikit tersenyum. Hari demi hari, semakin banyak kartu yang Otto sebar. Dia tidak kehabisan ide dalam setiap menulis kartunya. Pihak kepolisian Berlin kewalahan dibuatnya. Setiap hari, pasti ada saja laporan yang masuk mengenai hal ini. Polisi Berlin kian agresif dalam mencari pelaku penyebaran propaganda ini. Mereka memeriksa setiap orang di dalam tram. Untungnya saja, Otto tidak dicurigai dan dapat melenggang dengan selamat. Sesampainya di rumah, Otto sudah disambut oleh istrinya. Hari itu adalah hari ulang tahun Hans. Anna menyiapkan perjamuan makan kecil-kecilan, lengkap dengan pahatan wajah anaknya. Mereka makan sembari mengenang masa-masa indah sebelum perang. Keesokan harinya, Anna pergi ke tempat kerja Otto untuk membawakan makan siangnya. Tapi, salah satu rekan kerja Otto mengatakan bahwa dia tidak bekerja hari ini. Seakan tahu keberadaan Otto, Anna langsung lari ke salah satu gedung. Sesampainya di sana, dia melihat sebuah keramaian dan mengira bahwa Otto telah tertangkap. Untungnya, Otto menariknya dari belakang dan langsung mengajaknya pulang. Di rumah, Anna langsung memarahi Otto karena keteledorannya. Padahal, Otto sudah berjanji untuk mengajak Anna dalam setiap aksinya. Kali ini, Anna menyuruhnya untuk berhenti. Tapi Otto menolak. Sementara itu,
Ternyata polisi Berlin telah salah menangkap orang. Enno Kluge adalah mantan suami dari Eva si pengantar surat. Dia memiliki 2 orang anak yang masih bertugas di SS. Padahal, target Esseritz adalah seorang mekanik yang kehilangan anaknya saat perang berlangsung. Tanpa basa-basi, dia pun langsung membebaskan Enno. God bless you. Thank you very much. Mendengar Esseritz telah membebaskan Enno, Letnan Pral tentu sangat marah. Letnan Pral yakin bahwa Enno adalah pelakunya. Inspektur Esseritz pun diajar habis-habisan oleh atasannya itu. Dia memintakan Esseritz untuk mengeksekusi Enno dalam waktu 2 hari. Singkat cerita, Esseritz mencari Enno dan menemukannya sedang bekerja di pinggir danau. Esseritz sebenarnya sangat yakin jika Enno bukanlah pelakunya. Tapi, karena SS sudah campur tangan dan memerintahkannya untuk mengeksekusi Enno, maka mau tidak mau dia harus membunuh orang tak bersalah. Sementara itu, Otto semakin gencar menyebarkan kartunya. Laporan demi laporan terus masuk ke meja Esseritz dan membuatnya semakin stres. Tapi keesokan harinya, saat Otto tiba di tempat kerja, dia menemukan kantong jaketnya bolong. Benar saja, kartu yang dia tulis semalam terjatuh di ruang mesin. Salah satu rekannya menemukan dan membaca kartu itu. Dengan santai, Otto memerintahkan Ludwig untuk melaporkan ini ke partai. To do it, stick by the rules. Ketenangan Otto menjadi bumerang buat dirinya. Inspektur Esseritz bersama anak buahnya langsung datang menggeledah. Dia memeriksa daftar karyawan yang bekerja hari itu, dan matanya langsung tertuju pada Otto Quangel. Otto Quangel. Anna yang berada di rumah dikagetkan dengan suara ketukan pintu dari polisi. Dia seakan tahu bahwa hal ini akan terjadi. Dengan kooperatif, Otto mengakui segala perbuatannya. Dia mengaku sudah menulis dan menyebarkan kartu sebanyak 285 buah. Tapi, kepolisian Berlin hanya mendapat laporan sebanyak 267 buah saja. Itu berarti 18 kartu telah diambil oleh warga yang bersimpati. Walaupun sudah tertangkap, Otto tetap santai dan tidak menunjukkan ketegangan sedikit pun. Dia akan menandatangani surat pernyataan bersalahnya dengan syarat Anna harus dibebaskan. Anna, please. Send a recording cloud to my office. Setelah resmi menjadi tersangka, Otto langsung dipenjara dan disiksa oleh SS. Esseritz terlihat tidak tega melihat kondisi Otto yang babak belur. Singkat cerita, persidangan digelar. Otto bertemu dengan Anna untuk pertama kalinya sejak mereka ditangkap. Mereka melepas kerinduan dan sudah siap dengan konsekuensi yang dihadapi. Persidangan dimulai dan Otto didakwa sebagai pemberontak dengan hukuman mati hari itu juga. Fromm yang menghadiri persidangan mencoba menghibur Anna yang sudah terlihat tegar. Don't be afraid, my child. Pisau guillotine sudah disiapkan. Otto diantar keluar untuk menjalani hukumannya. Something you need? The card and a pen? Akhirnya, dia pun mati dengan terhormat. Ternyata, selama ini, Esseritz telah membaca semua kartu dari Otto, kecuali 18 kartu yang hilang. Sebenarnya, dia bersimpati dengan Otto, tapi semua itu telah terlambat. Esseritz menyebarkan semua kartu yang tersisa dan memilih untuk bunuh diri. Dan film pun selesai. Film ini sendiri menceritakan kisah dari Otto Hempel dan Alice Hempel, yang kalau di film ini diganti menjadi Otto dan Anna Quangel. Sepasang suami istri dari kelas pekerja yang menyebarkan propaganda anti perangnya lewat tulisan tangan. Segitu aja
untuk alur cerita kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.